Dalam hal ini, kuncinya adalah probabilitas, perbandingan, rasio, kemungkinan, gitu ya. Jadi layaknya perdagangan biasa, teman-teman tentu bisa untung, bisa rugi. Karena analisanya bisa benar, bisa juga keliru. Atau analisanya sudah benar, tapi pengambilan keputusannya salah. Jadi perencanaan yang baik itu harus melibatkan faktor resiko. Jadi di sini adalah kuncinya bagaimana kita mengelola kemungkinan atau probabilitas. Jadi bagaimana mengelola probabilitas, mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, baik untung maupun rugi. Dengan perhitungan yang tepat, maka kita akan bisa mendapatkan selisih keuntungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah analisa. Sebelum mengambil keputusan untuk trading, dianalisa dulu pasarnya. Jadi baik secara fundamental ataupun secara teknikal, kira-kira arah pasar mau bergerak kemana. Kalau arah pasarnya mau bergerak naik, berarti kan sederhananya adalah beli dulu supaya nanti jualnya bisa lebih tinggi. Kalau arah pasarnya bergerak turun, jadi bisa jual dulu, nanti belinya pada saat harga bergerak rendah. Dan kondisi pasarnya. Kondisi pasar itu penting untuk melihat apakah pergerakannya dinamis. Karena kalau trading kan fokusnya nanti volatilitas. Naik turunnya harga itu rentangnya berapa? Ada selisih yang cukup nggak di dalamnya untuk kita bisa mengambil keuntungan, gitu ya. Nah, itu adalah kemungkinan yang disediakan oleh pasar. Tentu dalam hal ini kita harus mendudukan secara proporsional, mendudukan secara tepat. Itu adalah kemungkinan yang diberikan oleh pasar. Tapi kita harus membekali diri dengan yang namanya trading plan. Atau rencana apa? Rencana kita tradingnya gimana? Bagaimana kita bisa menyusun sebuah rencana sehingga hasil akhirnya diharapkan bisa menguntungkan. Salah satu kata kuncinya tentu adalah bagaimana kita menetapkan target, gitu ya. Jadi harga bisa naik, bisa turun sepanjang apa mungkin macam-macam pendekatannya, bisa analisa, bisa segala macam ya. Tetapi yang paling penting adalah dalam pergerakan harga naik turun tadi, target kita berapa? Target ada dua jenis. Satu yang disebut dengan target keuntungan. Ya. Kita masuk pasar beli, kita mau jualnya nanti di harga tinggi di berapa. Itu sudah ditarget, ditentukan sebelum transaksi. Kemudian target yang kedua adalah toleransi resiko. Trading kan bisa saja rugi ya, pasar bisa saja berbalik. Nah, resikonya itu dipatok di berapa? Dengan sebuah formulasi yang tepat, kita akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Contoh sederhananya saya kasih ilustrasi, misalkan begini. Teman-teman trading 10 kali. Kemungkinannya mungkin bisa jadi 5 kali untung, 5 kali rugi. Ya, mungkin sudah diukur begitulah kurang lebih probabilitasnya, kemungkinannya. Kalau kita bisa ngitung besarannya, oke, kalau rugi dibatasin misalkan 5 gitu ya. Kalau untung kita ambil misalkan 7. Berarti kan ada potensi kejadian untung 5 kali, setiap kali dapat 7 berarti ada 35 tuh jumlahnya akumulasi. Ruginya 5 kali 5 25. Berarti masih ada potensi untung, selisih keuntungan 10%. 10 dari kejadian 5 kali untung, 5 kali rugi. Nah, itu yang saya maksud dengan mengelola probabilitas yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis dalam trading plan dan dilaksanakan secara disiplin di pasar. Gitu ya.